Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan bagi Allah kita. Atas anugerahnya semata, kita masih diberi kesempatan bersama-sama memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Banyak suka, duka, tawa, tangis, penyakit, kesulitan, beban berat, bahkan kehilangan yang kita alami. Tapi anugerah Tuhan cukup menyertai kita melewati itu semua, hingga kita bisa memulai langkah di hari yang baru. Masa depan tidak kita tahu, tapi satu yang pasti, Allah Immanuel yang sudah menyertai kita di sepanjang tahun yang lalu adalah Allah yang sama, yang akan senantiasa beserta kita di tahun yang akan kita jalani ke depan. Tetap arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang sudah merancangkan semua yang terbaik buat kita, orang-orang percaya. Tetap taruh pengharapan kepada Allah yang rahmat dan kesetiaannya selalu tersedia bagi kita. Selamat memasuki tahun baru 2022 bersama Tuhan. Kita akan memulai ibadah tahun baru pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji kasih dan kesetiaan Allah. Kita naikkan pujian dari KPPK 66. Besar setiamu. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Pengampunan dosa didamaikan, Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Ia berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dengarkanlah nats pembimbing hari ini yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mari kita merendahkan hati pikiran di hadapan Tuhan, kita mengambil waktu teduh. Kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya dengan penuh kasih setianya hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, tapi kiranya kita tidak kehilangan pengharapan, karena kita tahu ada Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Mari kita naikkan pujian Sepanjang Jalan Anugerah. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Entien Lu Sang. Chân y lù thao san hô kỳ cu thao san y trái bao hu hoàng răng trong ngày tu yêu tơ thương sơ wo dòng yên tu biên đi chi chơi sơn thao sơ chu ân tiên chớ lu ni ai ni so chẳng có tin tin cho chu ibu yang ibu chớ sơ thăng vang chớ lu ni ai ni so chen yin go châu chớ ren shen lu. Sepanjang jalan anugerah Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ini bersama dengan segenap umat di segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami memasuki hari yang pertama di tahun 2022. Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Adalah sebuah fakta bahwa kami mengalami suka dan duka di tahun yang sudah kami lewati. Tetapi juga adalah fakta yang tidak bisa kami tolak, bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap situasi-situasi itu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami melihat jikalau kami diizinkan oleh Tuhan memasuki tahun ini, semua bukan karena kekuatan dan bukan karena kepandaian serta gagah kami Tuhan, tetapi semua berkat anugerah Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, tatkala kami melihat kembali ke belakang, apa yang kami lihat sekali lagi bukan hanya tawa, bukan hanya air mata, tetapi kami melihat bagaimana Tuhan hadir di sana dan memberikan kami pertolongan, topangan, memberikan kami kekuatan. Sehingga ya Tuhan, pada hari ini kami dengan rendah hati di hadapan Tuhan berkata, oh Tuhan, hidup yang kami boleh miliki sampai dengan hari ini semua adalah karena berkat dan kemurahan Tuhan. Dan oleh karena itu juga ya Bapak, tatkala kami memandang tahun ini Tuhan, tahun di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kami jalani ke depan, kami tetap memiliki pengharapan, kami tetap memiliki iman bahwa Tuhan yang sama, yang telah memimpin kami melalui tahun 2021 adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang akan terus menuntun, memimpin hidup kami. Tuhan, ajar kami di dalam tahun yang baru ini untuk tetap melihat karya-karya-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap belajar bersetia dan taat kepada Tuhan, sehingga mata kami makin terbuka Tuhan, bahwa sesungguhnya tidak ada bagian di dalam hidup kami di mana Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada, melainkan sebaliknya Tuhan, Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu mau berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami Tuhan ke dalam tangan anugerah-Mu, menyerahkan seluruh usaha pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di dalam pimpinan-Mu Tuhan dan campur tangan-Mu, menyerahkan pengharapan kami akan anak-anak kami, masa depan daripada setiap gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di bangsa ini, di kota Makassar, bahkan gereja kami terkasih GKI Sulsel Jemaat Makassar. Tuhan, karena kami tahu bahwa sesungguhnya Engkaulah penguasa akan dunia ini, Engkaulah yang telah merancang dengan sempurna setiap detail daripada apa yang akan Engkau genapkan dalam rencana-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, kami ingin mempertaruhkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang terus boleh berkarya, terus boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami khususnya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka telah lalui di tahun 2021,
Kiranya tetap ada pengharapan yang baru yang dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, untuk mereka boleh berpegang, untuk mereka boleh meletakkan semua pengharapan itu. Sehingga ya Tuhan, tahun ini kami boleh mulai dengan satu kekuatan pengharapan yang daripada Tuhan. Kami boleh memulai dan menjalani tahun ini dengan satu iman percaya bahwa Engkaulah Allah yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Tuhan, hamba berdoa sekali lagi, Engkau yang berikan kekuatan. Ada keraguan-raguan, ada ketakutan, mungkin ada juga keputusasaan yang masih menyelimuti, membayangi sampai dengan hari ini tatkala kami memasuki tahun 2022. Tetapi Tuhan, biarlah hari ini hamba-Mu menyerahkan semuanya itu di hadirat-Mu Tuhan, dan Kaulah saja yang menyapa, yang hadir dalam hati, pikiran dan kehidupan umat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh dikuatkan untuk memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan dari KPPK halaman 730 nomor 43. Pengharapan orang Kristen. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Jemaat bisa memberi persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja ataupun via barcode sesuai yang tertera di layar monitor kita. Mengiringi persembahan, kita naikkan pujian Ku persembahkan hidupku. Ini
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan syukur kepadamu. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang sudah memberikan segala-galanya untuk kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus menaikkan syukur bagimu dan ajar kami Tuhan, di hari-hari yang kami jalani, kami boleh senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu. Dan Bapa yang baik, saat ini kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami sadar Tuhan, apa yang kami berikan semuanya berasal dari Engkau semata. Karena itu Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang mengurapi akan persembahan kami, dan Engkau yang memakai akan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk segenap majelis yang mengelola akan persembahan ini. Tuhan yang berikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga sungguh Tuhan, nama-Mu boleh dimuliakan melalui pekerjaan-Mu di dalam gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, 1 tahun lebih sebelum memulai pelayanan di gereja kita di GKI Sulsel Jemaat Makassar, saat itu kami sudah mengatakan kepada majelis di gereja sebelumnya bahwa kami akan pindah pelayanan karena kami memang sudah menggumulkannya ya. Nah, saudara, saat itu sebenarnya saya gentar, saya khawatir karena belum ada tempat pelayanan baru yang akan kami tuju. Tapi saya bersyukur di sepanjang pergumulan itu Tuhan menghibur dan menguatkan saya melalui pujian yang akan kita nyanyikan. Saya terus diingatkan untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apapun yang akan terjadi, ada Tuhan yang beserta saya. Mari kita naikkan pujian dari KPPK 241. Tuhan yang pimpin jalanku. Kedua, Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku, anugerahnya tersedia, ya beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga, air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Musik saja. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali naikkan pujian ini ayat yang pertama. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku.
Shalom sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, izinkanlah saya mewakili majelis hamba Tuhan GKI Sulsel Jemaat Makassar mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya rahmat Allah yang telah memimpin kita melewati tahun demi tahun dan di tahun yang lalu 2021 akan menuntun kita juga untuk menjalani tahun 2022 ini. Mengawali tahun ini, mari kita sama-sama akan datang kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami, sehingga kami boleh memasuki tahun ini, tahun 2022. Tuhan, kami di awal tahun ini ingin mengawalinya bersama dengan Tuhan, dan kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang tolong kami untuk boleh memasuki tahun ini dengan pimpinan daripada firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami di dalam perenungan ini, kami sungguh boleh dikuatkan, diteguhkan tatkala kami akan memasuki akan hari-hari di depan kami selepas hari yang pertama ini. Tuhan, pimpin kami semua. Tolong kami semua. Kami berdoa menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Amsal 23. Amsal 23 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. 2 ayat saja. Amsal 23 ayat 17 dan yang ke-18. Di awal tahun ini kita akan memulai hari yang pertama ini dengan satu tema, memulai dengan pengharapan. Mari kita membaca firman Tuhan. Amsal 23 17-18, demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tentu kita patut bersyukur bisa memasuki tahun 2022. Kita memang tidak dapat mengubah apapun yang telah terjadi, dan itu akan menjadi sejarah hidup kita. Baik itu keberhasilan maupun kegagalan yang ada di belakang kita. Tetapi Bapak Ibu, meskipun demikian, kita masih bisa berpengharapan untuk segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Amin. Saya percaya kita bersyukur untuk hari yang sudah lewat, tapi kita juga bersyukur karena kita diberikan satu kesempatan memasuki tahun yang baru ini. Tetapi kita perlu bersama-sama pada hari ini merenungkan, apakah waktu yang lalu membuat kita semakin takut, semakin gentar memasuki tahun yang baru ini, ataukah itu memunculkan satu pengharapan, satu kehidupan yang bergantung kepada Tuhan, berharap bahwa sesungguhnya apa yang kita akan hadapi ke depan, kita boleh lewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bagaimana kita memulai tahun yang baru ini dengan pengharapan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Mari kita akan sama-sama merenungkannya pada hari ini. Bapak Ibu, suatu ketika ada kumpulan cendekiawan, orang-orang pandai, bersepakat mencari seorang guru yang terkenal sangat bijaksana pada zamannya. Dan mereka ingin belajar kepada sang guru bijaksana ini mengenai rahasia hikmat. Kenapa? Karena mereka pikir mereka tidak kekurangan satupun pengetahuan, apalagi yang mau dipelajari. Setelah berjumpa, ya, disampaikanlah maksud hati mereka ini kepada guru tersebut. Dan sementara mereka duduk, para cendekiawan ini ditawarkan sang guru tadi untuk minum air. Kemudian guru bijak menuangkan air ke gelas masing-masing orang. Namun anehnya, ketika gelas itu menjadi penuh, ia tidak berhenti menuangkannya.
Dia terus-menerus membiarkan air itu mengalir di gelas mereka masing-masing. Mereka mulai bersuara dan mengingatkan dia untuk berhenti menuangkannya. Guru, berhenti, sudah penuh. Tapi dia tidak kunjung berhenti. Demikian dari gelas ke gelas. Di antara mereka ada yang mulai berpikir, bagaimana mungkin kita akan belajar dari orang ini? Dia kelihatan begitu bodoh dan kelihatan tidak bijaksana menyia-nyiakan air ini. Namun setelah air di tangannya habis, kemudian guru ini mulai berkata-kata. Ya, sebelumnya dia tidak berkata-kata. Dia mengatakan demikian. Demikianlah hidup. Kita tidak akan pernah belajar sesuatu hal yang baru jika dipenuhi dengan hal-hal yang lama. Itu hanya akan terbuang dengan percuma. Di sini dia ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya kita harus siap menyongsong hal-hal yang baru yang ada di depan kita. Pengertian-pengertian baru, pelajaran-pelajaran baru. Karena sesungguhnya tidak ada waktu berhenti untuk belajar. Perluaslah pikiran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seorang anonimus mengatakan, ya ada yang mengatakan ini kalimatnya Albert Einstein, tapi sebenarnya sebagian besar mengatakan nih dikatakan oleh orang yang tidak dikenal siapa yang memulai mengatakannya, atau mungkin ini bahasa yang umum. Mengatakan demikian, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi tidak mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tatkala kita merenungkan akan perkataan ini, mari kita kaitkan dengan diri kita yang sudah menjalani hidup ini sekian tahun lamanya. Mungkin ada yang baru tahunan, baru belasan tahun, puluhan tahun. Ya. Mari kita renungkan baik-baik kehidupan yang kita jalani. Apakah sebenarnya kita juga termasuk orang yang melakukan hal yang sama? Kita memelihara sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, tapi kita tidak pernah mengharapkan satu hasil yang berbeda. Dalam pengertian tentu saja hasil yang lebih baik. Saya rasa ini baik di dalam dunia kekristenan maupun di luar, dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, tidak ada berbedanya. Jikalau kita bekerja, berusaha, kita melakukan satu kegiatan pendidikan dan lain sebagainya, kita mengulangi terus-menerus mengerjakan yang sama, tapi kita mengatakan, ya nggak apa-apalah, hasil ya begitu-begitu sajalah, ya sudah. Bukankah ini sama seperti yang dikatakan tadi? Ini satu hal yang nggak masuk akal begitu loh. Begitu juga di dalam kehidupan keimanan kita. Kita berkata bahwa ya yang penting ikut Tuhan, yang penting beribadah, yang penting saya jadi orang Kristen. Tapi kita tidak mengharapkan satu pertumbuhan. Kita tidak mengharapkan menjadi dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita. Ini juga hal yang sebenarnya bisa kita katakan, oh itu hal yang tidak masuk akal. Kita hanya terus-menerus mengulangi dan mengulangi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita memasuki tahun 2022? Apakah kita hanya ingin ya yang penting saya melakukan sajalah seperti yang saya sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Tapi kita tidak pernah mengharapkan perubahan apa-apa. Dalam kehidupan rumah tangga kita ya sudahlah. Yang penting kita tetap suami istri, kita tetap jadi orang tua, anak-anak. Tapi kita tidak pernah mau ada kemajuan yang lebih baik dalam kehidupan relasi kita dengan istri, suami, dengan anak-anak kita, dengan mertua, menantu kita.
Dalam pekerjaan kita juga ya, yang penting ada pekerjaan. Yang penting ada hasil. Ya sudah. Di dalam dunia pendidikan kita yang masih sekolah pelajar, mahasiswa, kita berkata bahwa ya sudahlah, pas-pasan saja, yang penting lulus begitu ya, yang penting naik kelas begitu ya. Apakah kita tidak memikirkan bagaimana saya harus berusaha lebih keras, bagaimana saya harus berupaya, bekerja keras, bertekun di dalam kehidupan saya untuk menghasilkan satu hasil yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini sangat ditentukan dari bagaimana kita sungguh mengerti siapa diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang dinamis. Tuhan adalah Tuhan yang selalu berkarya. Di dalam sepanjang sejarah manusia, sejak manusia diciptakan, dunia diciptakan, Dia terus berkarya, menyatakan keindahan kemuliaannya, kemahakuasaannya. Inilah sebenarnya yang sesungguhnya menjadi keindahan daripada kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Tidak menjadi biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya ada spirit yang sama ketika penulis Amsal mengajarkan kepada kita dalam Amsalnya ini. Dia mengajarkan kepada kita, fokuslah kepada apa yang Allah ingin kerjakan di depan, di dalam dan melalui hidup kita. Tidak ada yang sama, tidak ada yang akan sia-sia. Bagi mereka yang berfokus, berharap kepada Tuhan, engkau akan melihat perubahan, engkau akan melihat karya, mahakarya daripada Allah di dalam dan melalui hidupmu. Percayakah saudara dan saya akan hal ini? Saudara, kadang saya berpikir loh, wow, saya seringkali merendahkan Tuhan dengan berkata, ya udahlah, hidup pasti akan begini-begini sajalah ya. Mau berjuang apa lagi, mau berusaha apa lagi, ya udah terserah pada Tuhan. Bahasanya terserah pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak punya satu pemikiran bahwa Allah akan terus berkarya. Yang jadi masalah, mau nggak kita ikut terus di dalamnya, berharap kepada Dia dan melihat pada akhirnya karya-karyanya. Tapi kita harus fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Ini yang Amsal ingin ajarkan pada kita. Dan di dalam bagian ini Amsal mengingatkan kita apa sih yang bisa membuat kita tidak fokus pada Tuhan. Ya, dikatakan dalam ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Ya, ada kata janganlah hatimu. Janganlah. Ada satu yang menembus dari sesuatu yang tidak boleh, tapi menembus yang tidak dijaga, yang artinya menembus. Ini senada dengan Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau nggak dijaga ya ini ditembus ya. Apa yang membuat kita tidak fokus pada Tuhan? Hati yang tidak dijaga ya. Fokus. Ya, seringkali anak saya 2 bertengkar ya. Ketika mereka lagi belajar atau lagi fokus pada suatu hal, mereka marah kalau salah satunya itu seperti berisik atau mengganggu gitu ya. Lalu saya coba ngajak mereka untuk berpikir, sebenarnya apa sih artinya fokus? Karena mereka selalu mengatakan, ya, aku lagi fokus nih, ya. Sebenarnya apa sih artinya fokus? Fokus pokoknya diam, jangan ada suara, ya, di sekitar. No, saya katakan fokus adalah sekalipun ada suara di sekitarmu, sekalipun ada gangguan di sekitarmu, engkau tetap melakukan pada apa yang harus engkau lakukan. Itu fokus. Sekarang mereka belajar ya, sama juga saya juga belajar untuk fokus. Tetap pada apa yang sedang diamati dan tidak terganggu dengan hal yang di sekitar. Apa yang buat kita tidak fokus pada Tuhan? Yaitu yang tidak dijaga. Akhirnya hal-hal yang di sekitar itu meninterupsi kita.
Itulah sebabnya, maka yang membuat kita tidak fokus pada Tuhan, dari hati yang tidak dijaga, pada akhirnya dalam Amsal ini dikatakan menyebabkan iri hati. Ya, iri hati kepada siapa? Yang ketiga, saudara, dikatakan, kita lihat dalam ayat ini, iri hati kepada orang-orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan orang yang berdosa. Dan kalau kita lihat ayat sebelumnya, mereka adalah orang yang penuh dengan kebohongan, ketidakjujuran, seolah-olah melakukan semua itu maksudnya kebohongan dan ketidakjujuran, tanpa tahu ada Tuhan yang melihat dan memperhatikan. Nah ini ya. Jadi ini yang membuat tidak fokus pada Tuhan. Kenapa saudara? Mari perhatikan ayat-ayat ini. Di Amsal 3 ayat 31 saudara. Maksudnya ayat ini Amsal 3 ayat 31. Apa yang Amsal katakan tentang jangan iri hati? Dia katakan begini. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Luar biasa. Ya. Jadi di sini kita lihat orang yang tidak menjaga hatinya fokus pada Tuhan, pada akhirnya lihat kepada orang-orang di sekitar yang melakukan banyak penipuan, kebohongan, melakukan banyak kejahatan. Tapi mereka lihat gitu loh, mereka hidupnya baik-baik aja, ini bahasa Alkitab ya. Loh, mereka kok gemuk, sehat, dalam Mazmur Amsal ya. Kok mereka sepertinya tidak ada celaka. Mulai tidak fokus pada Tuhan, bukan? Padahal dalam ayat Amsal 3 ayat 31 dikatakan Tuhan gak bergaul dengan mereka. Tuhan bergaul dengan orang yang sungguh berkenan kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara bahasa pergaulan ya, saudara-saudara sekalian, orang yang dikatakan bergaul dengan orang lain adalah berarti gini, orang memilih kepada siapa dia berinteraksi, berkomunikasi. Maka kita melihat ya, kasihan kadang-kadang ada orang yang saudara, yang dia eksis, ada, tapi tidak dianggap oleh sekitarnya, oleh komunitasnya. Ada tapi tidak dianggap. Ada tapi tidak ada orang yang bergaul dengannya. Kalau di sekolah, kalau ada yang punya pengalaman demikian, itu sungguh menyedihkan, bukan? Kita ada teman satu kelas, teman satu sekolah ya, tapi nggak ada yang mau bergaul dengan kita. Nah saudara, kalau orang yang tidak fokus pada Tuhan, dia justru berpikir sebaliknya. Dia yang seharusnya bergaul dengan Tuhan, mau diajak komunikasi, mau diajak berjalan bersama, tapi malah lebih memilih kayaknya enak dengan yang bukan Tuhan. Sehingga kemudian mulai masuk kepada kehidupan yang bertentangan dengan Tuhan. Akhirnya hal-hal yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah sampaikan, Tuhan berikan kepastian demi kepastian. Apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, kita mulai acuhkan, kita tidak mau dengar. Kita justru lihat enggak, lebih menguntungkan yang lain. Oleh karena itu, di dalam ayat yang kita baca Amsal 23, 17-18, Bapak Ibu, Amsal mengajar kepada kita bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Tentu tadi ada ya, harus menjaga ya. Tetapi kita lihat hati yang bagaimana yang harus dijaga. Yang pertama Bapak Ibu, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memiliki hati takut yang akan Tuhan itu harus dijaga. Kenapa hati yang takut akan Tuhan harus dijaga? Mari kita lihat ayat-ayat ini. Amsal 14 ayat 26 mengatakan demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa.
Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau yang mengatakan ini manusia, bodyguard, para pengawal-pengawal bayaran, kita boleh tidak percaya, ya. Ada uang, Anda dijaga. Ada imbalan, Anda memiliki keamanan. Tetapi jikalau yang berjanji, yang berfirman Tuhan sendiri, maka sesungguhnya hal itu ya dan amin. Ada kepastian, ada ketentraman yang besar, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir ya, enggak kok, kenyataannya tidak. Banyak tuh anak-anak Tuhan justru dirongrong, diteror, ya, justru mengalami penganiayaan dan lain sebagainya. Perhatikan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah pernah kita berkomunikasi dengan mereka yang sungguh-sungguh berfokus pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan kita tanya, pada waktu kamu mengalami itu, apa yang kamu alami? Bagaimana kamu melaluinya? Kalau kita banyak membaca buku-buku tentang kesaksian dari anak-anak Tuhan yang dianiaya, yang diperlakukan dengan semena-mena, Bapak Ibu, di situ justru kita melihat banyak kesaksian mereka. Betul, ada ketakutan di sana. Tetapi di dalam kegelapan ketakutan itu ada terang damai sejahtera yang pada akhirnya menguasai hati mereka. Sebagaimana tadi juga kita dengar dari apa yang disampaikan liturgis, bagaimana sesungguhnya Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, memberikan sejahtera itu, damai itu. Firman Tuhan yang menjamin bahwa mereka yang memiliki takut akan Tuhan, ada ketentraman besar, perlindungan bagi anak-anaknya. Tidak bisa dilukiskan, digambarkan Bapak Ibu. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengalami dan melewati hal itu, dia yang akan bisa menyaksikannya kepada saudara dan saya. Demikian juga Amsal 14 ayat 27 mengatakan apa? Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Perhatikan, sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam penguasaan dari si pemberi hidup, sang sumber hidup itu. Di sanalah ketakutan yang kita rasakan akan perlahan-lahan kita bisa lalui. Kenapa? Kalau Tuhan tidak berkehendak untuk saya mengalami hal yang buruk, bahkan kematian sekalipun, tidak ada seorang pun yang bisa merancangkan dan melakukan hal itu. Tidak ada penyakit manapun yang bisa merenggut nyawa dan hidup saya. Tidak ada situasi apapun yang akan membuat saya jatuh, karena hidup saya di tangan Tuhan. Amsal 15 ayat 16 dikatakan demikian Bapak Ibu. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ya. Asal ada takut akan Tuhan, selalu ada rasa cukup, rasa aman. Asal dikerjakan, diperoleh dengan tangan yang bersih, dengan kerja keras, upaya. Sekalipun tidak berlimpah-limpah, tapi ada damai sejahtera. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa fokus pada Tuhan sehingga kita bisa terus berpengharapan pada Tuhan. Memulai dengan pengharapan. Ya, ini memiliki hati yang mau menyelami hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya,
Bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menyelami hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab seringkali mencatat betapa harus waspada dan berhati-hatinya orang yang berbuat kejahatan, mengelabui Tuhan, menipu Tuhan, dan bahkan memberontak dari Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan tidak akan membiarkan dan akan menghukum mereka yang hidup demikian. Tetapi Bapak Ibu, kita juga harus melihat bahwa Alkitab juga mencatat bahwa mereka yang mau hidup mencari perkenanan Tuhan juga sangat diperhatikan Tuhan dan ada upahnya tersendiri. Nah, yang jadi masalahnya Bapak Ibu, kadangkala umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita mungkin kadang-kala kita lebih fokus hanya pada perbuatan jahat orang lain. Melihat mereka yang enak-enakan, tidak atau belum dihukum Tuhan. Kita bahkan seringkali marah karena hal itu. Oh Tuhan, mengapa? Harusnya Tuhan hukum mereka. Harusnya Tuhan jatuhkan api dari langit buat mereka karena mereka melawan Tuhan. Bapak Ibu, hati akhirnya menjadi panas dan penuh kecemburuan dan iri hati. Dan hal yang paling ironis pada akhirnya adalah justru kita tidak berfokus saja untuk berbuat apa yang benar dan apa yang berkenan di hati Tuhan. Nah, inilah yang Amsal katakan tentang iri hati kepada orang berdosa. Iri hati sampai lupa bagi setiap orang yang mau hidup berkenan, Tuhan juga sudah menyediakan upahnya di bumi dan di sorga. Ada berkat tersedia yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang meletakkan kekuatan dan pengharapannya hanya pada Tuhan terus menerus. Kita di posisi yang mana Bapak Ibu? Adakah kita tetap hanya berfokus saja, ya Tuhan saya memilih untuk melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Apa yang baik, yang benar. Saya tidak mau ikut-ikutan yang lain. Saya tidak mau ikut-ikutan berbuat jahat, berbuat dosa. Fokus saja pada apa yang benar. Atau kita habiskan waktu. Sehingga pengharapan akan janji-janji Tuhan itu justru malah makin samar-samar kita dengar. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling indah dan mendasar untuk mengaminkan akan kebenaran ini adalah kenyataan bahwa kesetiaan Tuhan berpusat pada dirinya sendiri dan bukan pada kesetiaan diri kita. Itulah yang menjamin apa yang dikatakan, apa yang dijanjikannya adalah pasti terjadi. Kalau Tuhan berkata, bersandarlah padaku, berharaplah kepadaku, mintalah kekuatan daripadaku, aku akan memberikan kepada pertolongan, kekuatan. Pegang saja itu. Tuhan berkomitmen pada dirinya sendiri. Bukan pada apakah kita baik, tidak baik, setia, tidak setia. Tapi di sana kita belajar. Ya Tuhan, akhirnya saya tahu. Memang Tuhan itu baik dan saya mau belajar hidup setia kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita harus fokus pada Tuhan. Sehingga betul-betul kita boleh memulai tahun yang baru, hari yang baru, pekerjaan yang baru, apapun yang baru dengan satu pengharapan yang benar. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan Natal. Kita percaya bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana dikatakan Yohanes 3:16. Percayakah saudara dan saya akan janji pengharapan yang akan datang ini? Jikalau saudara dan saya percaya, kita belum alami ya, kita belum lihat, tapi kita percaya, kita beriman sebagai orang beriman. Tuhan akan pelihara iman kita ini. Tapi kita berharap terus, berharap. Maka Bapak Ibu untuk hal yang lainnya jangan takut untuk berharap kepada Tuhan. Berharap sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, peganglah itu. Berharaplah pada janji itu. Maka Dia akan menyatakannya bagi Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memulai tahun ini dengan pengharapan. Bawalah semua pengharapan saudara pada Tuhan yang setia.
Percayalah segala rancangannya pasti terjadi. Jika apa yang saudara harapkan sesuai dengan kehendak-Nya berjalan di dalam kebenaran, itu pasti akan tergenapi. Tapi jika apa yang saudara rancangkan untuk terjadi tidak terjadi, percayalah Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya, tapi justru akan menunjukkan kesempurnaan dari rancangannya. Ada rancangan Tuhan yang jauh lebih baik dan sempurna daripada rancangan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa hidup dalam kebenaran ini. Bersandarlah, berharaplah kepada Tuhan. Mulailah tahun ini dengan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami memulai tahun 2022 ini dengan penuh pengharapan. Dan Tuhan tolonglah kami untuk berfokus pada Tuhan. Percaya bersandar pada janji Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah tahun baru pada hari ini dengan pujian doksologi. Terima berkat Tuhan dan sambutlah dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat. Pulanglah dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian untuk memulai tahun 2022 ini dengan pengharapan. Hari ini menyertai bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita sekalian.